Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Pemirsa Sasi Soma, sana sini soal Ramadan Matsanaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan, yang mana pada hari ini adalah hari ke-15 atau 14 dalam kondisi sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan terbesar kita sebagai umat Islam adalah mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sasi Soma, sana sini soal Ramadan Matsanaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari lapar, haus, dan perbuatan-perbuatan dosa lainnya yang bisa membatalkan puasa. Adapun dasar landasan kita melaksanakan puasa sebagaimana kita ketahui bersama yaitu dalam surah Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan puasa atas umat sebelum kamu, agar kamu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum diwajibkannya kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Pemirsa Sasi Soma, sana sini soal Ramadan Matsanaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui pengertian dan landasan puasa Ramadan, perlulah kita juga mengetahui tingkatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membagi tingkatan menjadi 3 bagi orang-orang yang melakukan puasa Ramadan. Yang pertama adalah puasa umum, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khusus untuk orang khusus. Yang pertama, puasa umum atau dikenal dengan saumul umum atau puasanya orang-orang awam. Pelaksanaannya adalah puasa yang hanya sebatas menahan lapar, haus, dan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa sesuai syariat. Kalau kita scoring, maka level pertama ini adalah good, belum very good atau excellent. Puasa yang kedua adalah tingkatan puasa khusus. Pelaksanaannya bagaimana? Di dalam tingkatan yang kedua ini nilainya adalah very good, yang mana orang-orang yang melakukan puasa tidak hanya sebatas menahan lapar, haus, dan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa sesuai syariat, tapi juga menahan anggota tubuh atau alat ria dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Apa saja itu? Penglihatan,
pendengaran, lisan, kaki, tangan, dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan dosa dan maksiat. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khamsatu asya'a tuhbitu sauma ay tubtilu thawabah, al-kadhib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghumus wan nadaru bisyahwat." Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama adalah al-kadhib, dusta. Yang kedua adalah al-ghibah, ghibah. Yang ketiga wan namimah, adu domba. Yang keempat wal yaminul ghumus, adalah sumpah palsu. Dan yang terakhir, perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa adalah wan nadaru bisyahwat, melihat dengan syahwat, atau bisa diartikan melihat lawan jenis antara laki-laki dan perempuan diiringi dengan syahwat. Baik pemirsa sesi Soma sana sini soal Ramadan Matsanapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah tingkatan puasa tingkatan orang-orang yang melaksanakan puasa yang ketiga? Tingkatan ini adalah level tertinggi, yaitu puasa khususil khusus atau khawasul khawas, puasa khusus untuk orang spesial. Tingkatan pada tingkat ketiga ini adalah tingkatan puasa yang dilakukan oleh para nabi, para as-siddiqin dan al-muqarrabin, yang mana dalam pelaksanaannya dalam puasa tingkatan ketiga ini adalah bahwasanya apabila orang melakukan puasa di dalam pikiran maupun hatinya memikirkan segala sesuatu, terutama urusan dunia, atau bisa dikatakan memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala, maka pada tingkatan ketiga ini puasanya dikatakan batal. Maka kita selaku orang awam akan sulit sekali untuk bisa melaksanakan pada tingkatan ketiga ini, karena memang sangat berat standar untuk mencapainya. Imam Ghazali membagi 3 kategori tingkatan orang yang berpuasa ini adalah dengan tujuan agar kita setiap tahunnya bisa meningkatkan Ramadan kita, puasa kita menjadi tingkatan lebih tinggi dari tingkatan pertama, yaitu puasa orang awam, yang ketiga puasa khusus, dan yang terakhir adalah puasa khawasul khawas atau khususil khusus. Mudah-mudahan puasa tahun ini tingkatan kita naik level, yang mana tadinya dari level 1 yaitu puasa umum menjadi puasa khusus. Wallahu demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah ucap, salah sikap, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.